Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rahmna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita, dan sesungguhnya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sangat-sangatlah banyak, sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah telah berikan, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tetapi di ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ternyata hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nikmatnya banyak sehingga tak dapat dihitung karena banyaknya. Tetapi yang pandai bersyukur atas nikmat yang banyak tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala qalil, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga seluruh jamaah salat subuh yang hadir pada subuh hari ini menjadi kelompok hamba Allah yang sedikit tetapi pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sebenar-benarnya bukti syukur seorang hamba yaitu taatullah, mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Baitul Hamid yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, di subuh hari ini insyaallah Hamada akan menyampaikan satu kisah. Kisah ini terdapat dalam kitab Rawdatul Muhibbin, kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Jadi masa hidupnya 700 tahun yang lalu. Ya. Beliau adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar, ahli hadis, ahli tafsir yang tinggal di Damaskus, Syria. Banyak kitab-kitabnya, banyak sekali. Salah satunya buah karya beliau yaitu kitab Rawdatul Muhibbin. Di dalam kitab Rawdatul Muhibbin ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menukilkan satu riwayat yang terjadi di zaman seorang tabi'in. Ya, kisah ini kalau di masjid yang lain sudah disampaikan. Karena di masjid ini belum disampaikan, baiklah akan kita sampaikan. Kisah seorang tabi'in yang bernama Ubaid bin Umair. Ubaid bin Umair. Ubaid bin Umair ini murid daripada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Abdullah bin Umar ini orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW setelah Abu Hurairah. Jadi periwayat hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Setelah itu baru Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Lebih banyak disebut Ibnu Umar, lebih banyak dipanggil Ibnu Umar. Ubaid bin Umair ini murid daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, seorang pemuda cerdas. Dia mempunyai majelis yang diikuti oleh banyak jamaah. Ya. Pengajiannya Ubaid bin Umair ini diikuti oleh banyak jamaahnya. Ya. Sehingga guru beliau Abdullah bin Umar ketika masih hidup sering juga mengikuti majelisnya Ubaid bin Umair. Dan ini kisah nyata ya, dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Jadi mohon maaf, ini bukan semacam dongeng ya, tapi ini kisah nyata. Ubaid bin Umair dia mengisi majelis ta'lim, jemaahnya banyak. Di tempat masjid Ubaid bin Umair, lingkungan Ubaid bin Umair, ya, di lingkungan Ubaid bin Umair ini hiduplah salah satu pasangan suami istri. Di kampung Ubaid bin Umair ini ada sepasang suami istri. Yang suami istri ini tipikalnya, modelnya orang yang Islamnya pas-pasan. Ya, Islamnya pas-pasan. Singkat cerita, suami istri ini Islamnya ya Islam seperti itulah. Satu hari si istri ini menyisir rambutnya di depan suaminya. Dan istri si fulan ini dikenal di kampung itu wanita yang memang sangat cantik. Insya Allah di balik kisah ini ada pelajaran yang sangat berharga. Ya, mari kita ikuti kisahnya sampai selesai. Nanti kita bisa ambil satu pelajaran yang sangat berharga. Istri si fulan ini memang cantik, terkenal cantik. Sehingga pada satu hari si istri ini menyisir rambutnya di depan suaminya, sambil si istri ini mengatakan kepada suaminya, "Wahai abang, ada enggak orang di kampung kita ini yang tidak tertarik dengan kecantikanku?" Jadi si istri ini sambil menyisir mengatakan, kira-kira di kampung ini ada enggak orang yang tidak tertarik dengan kecantikanku? Dia memuji dirinya sendiri. Bahasa Bimanya apa itu? Arayweki. Dia memuji dirinya. Ya, dia menganggap setiap orang yang melihat kecantikannya pasti tertarik. Memang cantik. Jadi dia bertanya, ada gak kira-kira orang kalau melihat kecantikan saya tidak tertarik? Kata suaminya, ada. Jadi menurut istrinya, setiap laki-laki kalau melihat dia pasti tertarik. Tapi kata suaminya, ada laki-laki yang tidak tertarik. Walaupun kau cantik, dia tidak tertarik. Tidak sampai dia tertarik. Si perempuan istrinya penasaran, siapa laki-laki itu? Laki-laki itu seorang anak muda yang alim, namanya Ubaid bin Umair. Ubaid bin Umair. Kata istrinya, tidak mungkin. Iya, walaupun dia orang alim, kalau dia lihat saya pasti tertarik. Iya. Kata suaminya, ya kalau kamu tidak percaya dia tidak akan tertarik dengan kecantikanmu, silakan kamu ganggu Ubaid bin Umair.
Ya, ini dasar suami tak paham Islam ya. Mestinya tidak begitu, tapi karena Islamnya pas-pasan. Kalau kamu mau buktikan, silakan kau ganggu Ubaid bin Umair. Si wanita ini penasaran, sehingga dia mempersiapkan pada satu hari. Dia berdandan secantik-cantiknya. Pergilah dia ke masjidnya Ubaid bin Umair. Ditunggu sampai jamaah itu selesai semua keluar. Akhirnya si wanita ini masuk. Dia pakai cadar ya, masuk ke masjid dan bertanya kepada salah seorang jamaah yang masih ada di masjid, ya, saya ingin bertemu dengan Syekh Ubaid bin Umair, tolong sampaikan. Akhirnya disampaikan bahwa di luar ada seorang wanita ingin bertemu. Kata si wanita tadi, saya mempunyai persoalan yang besar dan saya ingin minta bantuan kepada Syekh Ubaid bin Umair, tolong bantu sampaikan. Disampaikan kepada Ubaid bin Umair. Ada seorang wanita mempunyai masalah dan ingin bertemu denganmu wahai Syekh. Kata Ubaid bin Umair, ya, silahkan suruh dia masuk. Masuklah si wanita ini. Setelah itu oleh Syekh Ubaid bin Umair disuruh duduk. Silahkan, apa yang menjadi hajatmu sampaikan. Kata si wanita ini, wahai Syekh, saya mempunyai persoalan yang sangat sulit saya hadapi, dan saya mohon agar engkau bisa membantu memberikan solusi. Apa persoalanmu? Silakan cerita saja. Kata si wanita ini, saya tidak ingin cerita di sini karena masih banyak orang lalu lalang. Lantas bagaimana? Kalau bisa cari tempat yang agak sedikit ke tepi, yang tidak banyak orang lewat. Dengan berat hati, karena si wanita mengatakan ada persoalan besar yang minta untuk dicarikan solusi. Akhirnya dengan berat hati Syekh Ubaid bin Umair bangkit dan pergi menuju salah satu sisi yang ada di masjid itu. Wanita mengikuti. Duduklah mereka berdua. Kemudian kata Syekh Ubaid bin Umair, silakan, apa hajatmu sampaikan. Si wanita mulai menyampaikan, mulai berbicara. Saat si wanita berbicara, Syekh Ubaid bin Umair ini mendengarkan sambil menunduk. Dengarkan sambil menunduk. Akhirnya mulailah si wanita ini beraksi. Sengaja ingin mengganggu Syekh Ubaid bin Umair. Bagaimana cara wanita ini mengganggu? Dia buka cadarnya, ya, cadarnya dibuka. Kemudian dia katakan, Syekh Ubaid bin Umair ini masih muda. Dia katakan kepada Syekh bin Umair, wahai Syekh, angkatlah mukamu, angkatlah mukamu. Syekh Ubaid bin Umair mengangkat muka, dilihat wajah wanita. Setelah dia lihat wajah wanita ini, Syekh Ubaid bin Umair spontan menundukkan pandangan. Dia tundukkan kembali. Tapi apa yang terjadi? Si wanita ini gak habis jurus dia. Dia malah lebih berani merayu Ubaid bin Umair. Wahai Syekh, tidakkah engkau tertarik dengan diriku? Aku sudah lama ya mempunyai hajat kepada dirimu. Sekarang aku datang sendiri. Tidakkah engkau tertarik dengan? Ini wanita sudah bersuami kan, tapi ingin dengan laki-laki lain. Ini kalau bahasa kita apa kira-kira? Ya, selingkuh. Jadi dia ngajak selingkuh Syekh Ubaid bin Umair. Ya, aku punya hajat. Sudah lama aku pendam, sekarang aku datang sendiri. Wahai Syekh, ya, aku betul-betul tertarik dengan dirimu Syekh, dan aku pun kau sudah lihat wajahku. Makin lama makin berani si wanita. Akhirnya singkat cerita, Ubaid bin Umair, seorang tabi'in, seorang alim, seorang yang dekat dengan Allah, mengerti, tahu dia
bagaimana cara menaklukkan wanita ini. Ya, dia tahu bagaimana caranya menaklukkan si wanita ini. Akhirnya kata Syekh Ubaid bin Umair, baik, saya sudah paham keinginanmu. Saya akan penuhi keinginanmu kalau engkau bisa menjawab beberapa pertanyaan saya. Saya akan penuhi. Tapi jawab dulu ya, pertanyaan saya ini. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan dan jawabannya harus mau. Jawabannya harus mau. Tidak boleh dengan yang lain. Baik, silakan kau bertanya. Mulailah Syekh Ubaid bin Umair bertanya, wahai wanita, jika nanti engkau pulang ke rumahmu dan setelah engkau pulang ke rumahmu, sebentar malam datang Israel untuk mencabut nyawamu, maukah engkau aku penuhi keinginanmu? Si wanita itu kaget. Spontan dia jawab, tidak. Padahal jawabannya harus mau. Ini yang pertama. Kalau nanti kau pulang, kemudian datang Israel sebentar malam mencabut nyawamu, maukah engkau aku penuhi keinginanmu? Tidak. Kemudian wahai wanita, kalau nanti engkau sudah masuk ke dalam kubur yang sempit dan gelap, kemudian datanglah ya, Mungkar wa Nakir akan menyoal, akan bertanya kepadamu tentang beberapa hal, pertanyaan kubur, sementara engkau tidak tahu mampu menjawab ataukah tidak mampu engkau jawab. Maukah engkau aku penuhi keinginanmu? Tidak. Tidak. Wahai wanita, jika nanti di hadapan pengadilan Allah kau akan diberi kitab catatan amalmu, sementara engkau tidak tahu kau akan terima kitabmu dari tangan kananmu atau dari tangan kirimu, maukah engkau aku penuhi keinginanmu? Tidak. Sudah berapa tadi itu? 3 ya. Wahai wanita, jika nanti engkau ditimbang ya, amalmu di hadapan pengadilan Allah, engkau tidak tahu mana yang berat, amal kebaikan atau keburukanmu, maukah engkau aku penuhi keinginanmu? Tidak. Wahai wanita, jika nanti engkau berjalan di atas titian sirat dan engkau tidak tahu mampukah engkau menyeberangi sirat sampai ke ujungnya, ataukah mungkin engkau akan masuk ke dalam neraka jahanam, maukah engkau aku penuhi keinginanmu? Tidak. Terakhir, wahai wanita, jika engkau nanti diberdirikan di hadapan Allah dan Allah akan bertanya kepadamu tentang beberapa persoalan, sementara engkau tidak tahu mampu ataukah tidak mampu kau jawab, maukah engkau aku penuhi keinginanmu? Tidak. Akhirnya si wanita ditanya oleh Ubaid bin Umair, bagaimana? Si wanita ini menunduk sambil menangis. Pecahlah tangislah si wanita ini, tangis yang betul-betul luar biasa, tangis penyesalan. Sambil Ubaid mengatakan, Ubaid bin Umair, ittaqillah, 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 qad an'amallahu ilaik wa ahsanallahu ilaik. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, hai wanita. Allah telah memberi nikmat kepadamu dengan mempercantik wajahmu. Takutlah kepada Allah, hati-hati. Maka si wanita ini menangis. Setelah itu dia memohon maaf kepada Ubaid bin Umair. Sekali lagi, pertanyaan orang alim itu tembus ke dada. Orang alim yang takut sama Allah, lain bahasanya orang alim ya, yang dekat dengan Allah, menggetarkan. Ya, dan ada maksud pertanyaan yang dipertanyakan oleh Ubaid bin Umair ini luar biasa dalamnya.
Akhirnya si wanita ini menangis, menyesal, mohon maaf sambil bersaksi di hadapan Ubaid bin Umair, wahai Syekh, saksikanlah mulai hari ini saya akan merubah seluruh perilaku hidup saya dan saya akan menjadi wanita yang insya Allah wanita yang baik. Akhirnya didoakan oleh Syekh Ubaid bin Umair, ya silakan kau pulang. Suaminya sudah menunggu dengan penasaran. Wajah si wanita ini ketika berangkat berbeda dengan ketika pulang. Dilihat oleh suaminya, wajah istrinya ini bekas menangis itu masih ada. Ditanya oleh suaminya, bagaimana? Mampu kau taklukkan Ubaid bin Umair? Benar katamu wahai abang, aku tidak mampu. Dan saksikan wahai abang, setelah aku bertemu Syekh bin Ubaid dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan, ya, aku bersaksi di hadapan Ubaid bin Umair untuk merubah seluruh perilaku hidup saya. Dan saya saksikan wahai suamiku, mulai hari ini saya akan menjadi seorang wanita yang baik. Apa kata suaminya? Si istri bilang, wahai abang, selama ini kita hidup jauh dari Islam. Kita tak paham Islam. Kita Muslim tapi jauh dari Islam. Saksikan mulai hari ini, ya, saya akan menjadi orang yang berpegang kepada nilai-nilai Islam, menjadi wanita yang baik. Apa kata suaminya? Suaminya bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi apa kata suaminya? Ini gara-gara Ubaid bin Umair. Karena suami tidak paham Islam. Nah, kembali kepada kisah Ubaid bin Umair ini. Pertanyaan Ubaid bin Umair inilah yang mengandung hikmah, ya, hikmah pelajaran yang penting. Ubaid bin Umair seolah ingin mengatakan kepada wanita itu, dan ini pelajaran yang harus kita ambil. Jangan lupa, hai wanita, kamu pasti mati. Nah, ini pelajaran untuk kita. Jadi hati-hati dalam meniti kehidupan di atas dunia ini, hati-hati. Jangan sampai kita berbuat semau kita. Jangan sampai kita berbuat semau kita. Gak tahu halal haram, gak peduli halal haram, tidak peduli hak batil. Yang penting bisa hidup senang. Hati-hati. Yang pertama Ubaid mengatakan kepada Umair, Israel pasti datang. Maknanya apa? Pelajaran kita, jangan lupa kita semua juga ini pasti akan didatangi oleh malaikat Israel untuk dicabut nyawa kita. Itu pasti. Kapan? Allah a'lam. Yang jelas Israel itu pasti akan datang kepada kita untuk mencabut nyawa kita. Itu pasti. Yang kedua, jangan lupa bahwa setelah kita mati, ya, ditanam di kubur yang sempit dan gelap, kita akan didatangi mungkar wa nakir, akan disoal dengan 3 pertanyaan, dan jawabannya itu bukan hafalan. Jawabannya itu berdasarkan amal yang kita lakukan di atas dunia ini. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, ya, apa agamamu, siapa nabi? Jawabannya bukan hafalan. Di dunia ini kita boleh hafal. Di dunia kita boleh saja hafal. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa Nabi Muhammad? Nanti dikubur lain lagi ceritanya. Ya. Yang membuat seseorang akan mampu menjawab pertanyaan kubur itu tergantung sungguh amal dia tentang 3 persoalan. Bagaimana sikap dia kepada Allah? Ketika kita hidup di dunia, sikap dia kepada Allah, sikap kita kepada Allah itu bagaimana? Apakah kita junjung tinggi Allah, kita muliakan Allah, kita taati Allah, atau sebaliknya? Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada agama kita? Apakah kita muliakan Islam ini, kita jayakan Islam ini, atau kita orang yang ikut melemahkan Islam? Yang ketiga, bagaimana sikap kita kepada Rasulullah SAW? Apakah kita ini hanya mengaku umatnya, sementara kita tidak mengikuti sunnahnya? Bahkan kita benci sunnah Rasulullah SAW.
Ya, itu. Kemudian pelajaran berikutnya dari pertanyaan Syekh bin Umair, bahwa nanti kita akan menerima kitab kita. Catatan amal itu, ya, kitab yang mencatat seluruh perbuatan kita itu nanti pasti kita akan dapatkan. Dalam surat Al-Isra dijelaskan, Iqra' kitabak kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, kata Allah. Jadi kita semua ini akan diberi kitab, dan itu rinci sekali. Ya. Catatan amal itu rinci sekali. Ya, sampai dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 58. Wa taral mujrimina musyfiqina mimma fihi ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang yang banyak dosanya, mati belum sempat bertobat, dia mati membawa dosa-dosanya yang banyak. Ketika diberi kitabnya untuk dibaca, dia melihat kitabnya saja takut dia. Sambil dia mengatakan, mali hazal kitab. Kitab apa ini ya Allah? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Amal-amal saya tidak tersisa, yang kecil sampai yang besar semuanya ada di sini. Sekarang zaman internet, sekarang zaman HP canggih, bisa menyimpan memori. Kalau kita punya HP Android 10 tahun yang lalu, ada memorinya, itu tersimpan, Pak. Iya kan? Tersimpan. Sekarang zaman kamera CCTV. Ya, kita bisa melihat dari kamera. Bahkan ada CCTV yang lewat HP. Lewat HP. Kemanapun kita pergi, walaupun kita pergi jauh ke Jawa, kemanapun, kita bisa mengontrol rumah kita lewat HP, sepanjang ada CCTV di sana. Begitu canggihnya teknologi manusia, bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang lain di tempat yang jauh, hanya bekal layar yang kecil. Bagaimana dengan kecanggihannya Allah? Maka dengan adanya HP ini menambah keyakinan kita bahwa Allah itu betul-betul nanti tidak akan tersembunyi seluruh amal kita. Gak bisa. Ya. Bahwa kitab itu pasti diberi, kita akan baca. Semua amal kita yang kecil yang besar tidak luput daripada catatan. Pasti akan kita lihat. Itu pesan dari Syekh bin Umair kepada wanita. Kemudian jangan lupa, kita nanti akan berjalan di atas jembatan titian sirat. Titian sirat itu ada minas sar, haddu minas sayf. Kata Rasulullah, titian sirat itu dia lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini menggambarkan jembatan titian sirat itu luar biasa dahsyatnya. Di kiri kanan jembatan titian sirat itu ada besi yang mengait-ngait. Ya, pada periksa hadis tentang ini ada beberapa hadis yang menjelaskan hampir sama semuanya. Ya, jembatan itu ditegakkan, di bawahnya sudah menanti api yang dahsyat. Di kiri kanan jembatan itu ada besi yang mengait-ngait yang disebut kalalin. Ada orang yang jalan pelan sampai di ujungnya, ada yang baru jalan jatuh, ada yang merangkak, ada yang merayap, ada yang seperti lari kata Rasulullah, ada orang yang lewat di sirat itu seperti kuda yang pernah dikencang, ada yang seperti kilat. Dan itu pasti terjadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti terjadi itu, bukan dongeng. Ya pasti. Dan seluruh manusia akan lewat di atasnya, akan dihadapi. Dan jangan lupa yang terakhir, kita nanti akan berhadapan dengan Allah dan ditanya tentang beberapa perkara. Belum akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'alu an arba',
sampai dia ditanya dengan 4 pertanyaan tentang umurnya, tentang badannya, tentang umur ini untuk apa? An umurihi fi ma'aflah. Aku beri kau umur, hai manusia, untuk apa umur itu? Diberi badan jasmihi fi ma'aflah, badan sehat. Aku beri ketampanan, aku beri kecantikan, untuk apa itu? Aku beri kekuatan, aku beri engkau ya harta. Kalau harta 2 pertanyaannya, dari mana, untuk apa? Itu ditanya. Kalau kita lolos, katakan lolos dari mananya, untuk apa lagi harta itu? Ya. Kemudian jangan lupa kita akan ditanya tentang ilmu kita. Ilmu yang aku beri untuk apa? Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, itulah kisah Ubaid bin Umair menghadapi seorang wanita yang akhirnya membuat wanita yang jauh dari Allah ini kembali kepada Allah. Pertanyaan-pertanyaan Ubaid bin Umair itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita ini pasti mati. Israel pasti datang, maknanya kita pasti mati. Jangan lupa itu. Kapan Allah akan? Ya, bahkan di akhir zaman kata Rasulullah akan banyak terjadi al-mautul faj'ah, kematian mendadak. Kata Rasulullah menjelang dekatnya hari kiamat akan banyak terjadi kematian mendadak. Malam masih bertemu dengan kita, bercanda dengan kita, besok subuh dengar pengumuman telah meninggal dunia. Ditanya oleh teman-temannya, sakitnya apa? Kata keluarganya, serangan jantung. Jadi al-mautul faj'ah ini kata orang sekarang serangan. Ya, jangan lupa kita pasti mati. Kita akan masuk ke kubur yang sempit dalam waktu sampai ditegakkannya hari kiamat. Pasti. Jangan lupa kitab Allah akan beri kitab catatan kita, itu pasti. Jangan lupa juga titian sirat. Jangan lupa mizan. Al-waznu yauma idzinil haq. Mizan, timbangan di hari kiamat itu benar adanya. Akan ditimbang amal kita. Jangan lupa itu. Jangan lupa sirat pasti dilewati, dan jangan lupa kita akan berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya tentang 4 soal. Demikianlah kisah Ubaid bin Umair yang luar biasa. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil daripada kisah Ubaid bin Umair. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, teguh pendirian kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dulu ceramah subuh ini, dan sebentar ini ada sedikit dari teman-teman ini ya sarapan pagi bersama. Ya, mohon jamaah untuk bisa sabar dulu, kita sarapan pagi bersama. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.